brand kalian itu bisa menjawab apa sih yang sebenarnya lagi dibutuhkan, apa sih yang sebenarnya lagi menjadi problemnya nih dari si user kalian ini. Halo, selamat sore Startup Enthusiast. Welcome back to Starpods episode 5 gitu. Jadi episode 5 yang ini tuh aku mau nyapa dulu teman-teman semua ya. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam juga mungkin. Kan siapa tahu namanya rekaman YouTube ya gitu, namanya rekaman kan kita nggak tahu ya nontonnya pas kapan gitu, jangan-jangan pas subuh juga nontonnya gitu. Welcome back to Starpods teman-teman semuanya. Starpods adalah podcast dari Skysar Ventures ya dimana yang kali ini itu agak sedikit spesial karena akan bersama aku yakin teman-teman startup entusias semua udah pada tahu sih sama fintech satu ini gitu loh, salah satu major fintech di Indonesia. Jadi hari ini tuh ada kedatangan tamu dari Dana teman-teman semuanya, tapi mungkin aku boleh perkenalan dikit dulu kali ya. Jadi salam kenal semuanya, kembali ke Dimas di Starpods episode 5 setelah beberapa bulan pensiun, enggak deh, rehat sejenak gitu. Jadi kali ini aku yang akan bawa teman-teman ngobrol sama representatif dari Dana. Jadi di sini kita udah kedatangan Kak Amanda Flora, mungkin Kak Amanda boleh say hi dulu. Halo. Kamera yang itu boleh? Oh gitu, dua ya, halo gitu. Jadi nanti ganti-gantian gitu, akan di-cut gitu. Oke, jadi mungkin aku akan intro dikit dulu aja nih. Jadi Kak Amanda Flora ini adalah Product Marketing Manager di Dana. Udah 4 tahun, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dikit gitu. Jadi udah ada briefnya dikit lah gitu. Nah, Kak Amanda ini hari ini akan ngobrol-ngobrol sama aku. Yang kita akan membahas mengenai sebenarnya how Dana's brand set a new standard as an e-wallet app. Kayak keren banget gitu. Keren banget dari judulnya ya. Semoga gitu. Berbobot ya ini. Iya, pasti berbobot lah. Ini Peres. Aku udah diajarin dari kemarin, ternyata aku ngomong Peres tuh salah. Peres harusnya, oke. Oh enggak, Peres harusnya. Iya. Oh, pantesan. Karena itu bukan aku doang. Enggak, aku taunya Peres. Oh, oke. Aku agak kaget kamu ngomong Peres. Iya, jadi ternyata dari dulu aku salah ngomong ke teman-teman ya. Aduh, malu-malu ya lewat hostnya satu ini. Oke, jadi mungkin tadi aku intro dikit. Kamu mungkin boleh kenalin langsung dulu kali ya. Kamu ini siapakah sebenarnya kamu? Oke, halo, thank you so much udah diundang di Starpods ini. Nama aku Amanda Flora. Bener tadi kata Dimas bahwa aku emang udah 4 tahun di Dana. Dan aku sekarang megang product marketing. Gitu. Terus apalagi ya Din? Udah kayaknya itu aja ya cukup ya gitu. Perkenalannya. Mungkin hari-harinya sebenarnya product marketing manager tuh ngapain gitu sih? Ya? Oke, kalau product marketing manager sebenarnya kita doing 360 marketing aja sih. Kayak misalnya kita kan di Dana tuh kan banyak banget use case-nya ya, service-nya. Contoh kayak pulsa, biller dan lain-lainnya itu. Nah, aku tuh megang ya salah banyak dari use case-nya Dana. Dan biasanya kita ngapain? Biasanya sebenarnya semua marketing strategies yang akan kita lakukan dan yang kita lakukan untuk use cases tersebut itu adanya di tim aku gitu. Mulai dari misalnya kayak new product launch atau misalnya ya maintaining services yang ada itu juga semuanya ada di tim aku. Kayaknya aku mendengar penjelasannya kebayang ya, hari ke harinya kayaknya agak hektik ya. Ya lumayan ya. Oh gitu, terima kasih loh udah meluangkan waktunya Kak Amanda untuk sore-sore ini. Dari jauh-jauh dari Jakarta kan bener ya? Iya dari Jakarta habis itu kesini gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi Kak Amanda ini sudah jauh-jauh datang untuk ngobrol di Starpods gitu. Jadi semoga dan aku yakin sih obrolannya pasti berbobot hari ini. Jadi teman-teman dari judulnya sebenarnya harus udah ketahuan sih ya kita mau ngomongin soal apa. Jadi sebenarnya kita mau ngomongin soal branding dan marketing. Mungkin aku pengen tahu dulu deh gitu. Aku yakin sebenarnya teman-teman semua udah pada tahu sebenarnya Dana itu apa gitu. Cuman mungkin boleh diinfoin lagi nggak? Apakah jangan ada perubahan sebenarnya Dana totalnya udah nggak cuman e-wallet ya gitu. Oke. Sebenarnya ya seperti yang kalian tahu aja sih Dana itu kan aplikasi e-wallet gitu, aplikasi e-wallet. Cuma sebenarnya kita tuh siapa sih gitu? Kita tuh sebenarnya technology financial yang perform as a solution for users untuk bisa kayak menggunakan dan menggunakan digital wallet itu tuh dengan aman dan juga nyaman gitu. Jadi sebenarnya Dana itu tuh pengen becoming a bridge for Indonesia to realize Indonesia cashless society
gitu. Oke. Jadi sebenarnya cuman kan kalau misalnya dibandingin yang lain, aduh nanti aku terlalu dalam lagi nih, kan masih intro doang ya, udah nanti itu aja deh, nanti aja. Oke, karena kita bakal ngomongin soal branding and marketing nih dari POV seorang product marketing manager. Sebenarnya nih sebelum kita masuk lebih dalam soal dananya gitu, sebenarnya apa sih perbedaan branding sama marketing? Oke. Kita ngomongin seperti itu. Sebenarnya sih ini bisa di Google juga ya. Iya, nggak apa-apa lah, buat pengantar gitu. Oke. Kalau branding, sebenarnya kalau branding mungkin kalau dari kacamata kita semua lah ya, mungkin ya kita juga sama lah. Branding itu kan lebih kayak menciptakan suatu image atau membangun suatu image tertentu untuk sebuah produk atau jasa atau brand gitu. Dan sebenarnya kalau branding itu lebih untuk kayak mendiversifikasi lah ya antara kita sama kompetitor kita gitu. Siapa sih Dana, siapa sih misalnya ya yang paling terkenal banget deh Apple or Nike gitu. Mereka kan brandingnya kuat banget gitu ya. Nah sebenarnya ya tujuan branding itu sebenarnya lebih ke situ gitu, kayak menciptakan persepsi juga gitu. Dan kalau branding itu bisa dilihat kayak dia lebih long term. Sedangkan kalau marketing tuh sebenarnya sebuah upaya komunikasi yang lebih kayak untuk memasarkan, lebih untuk orang-orang tuh tahu bahwa kita tuh ada loh gitu, untuk memasarkan, untuk mempromosikan suatu produk atau brand gitu. Jadi sebenarnya kalau marketing itu sendiri tujuannya sebenarnya kayaknya lebih ke mengubah audiens kita menjadi konsumen kita gitu. Gimana caranya gitu? Oke, dan sebenarnya kalau misalnya disambungin, sebenarnya kayak bisa dibilang jadi kayak marketing itu kayak corongnya branding nggak sih? Iya betul. Ya, jadi kayak ya sebenarnya kalau kita ini udah punya branding yang kuat gitu ya. Tapi gimana caranya gitu supaya konsumen itu tuh mau beli produk kita, mau pakai kita. Itu ya dengan caranya ya kita harus memasarkan produk kita gitu melalui marketing. Gitu. Jadi kita supaya tahu konteksnya ya teman-teman, nanti kita bakal ngebahas apa itu tadi ya. Gak usah aku ulangin dong ya. Oke, kalau gitu karena tadi kita mulai dengan branding gitu, mungkin kita mulai nih sekarang nih ya, langsung nih diskusi yang rada serius. Oke. Siap. Padahal gak serius juga ya ampun. Oke, jadi sebenarnya nih Kak Amanda, kita kan semua aware ya kalau misalnya di startup industry ini kayak mau gak mau mungkin setiap berapa bulannya kali ya, kayak startup industry itu akan memunculkan anak-anak baru ya, startup baru setiap entah berapa lama lah gitu, kayak berapa bulan, entah berapa tahun gitu, atau kayak dalam seminggu jangan-jangan kayak muncul 3 startup baru kayak gitu. Yang which means kan itu kan berarti kan akan memunculkan kompetitor-kompetitor baru juga gitu. Kayak sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal fintech itu kan kayak banyak banget kan gitu, kayak di kompetitor Dana itu mau yang level ataupun yang baru banget gitu. Nah sebenarnya karena tadi branding itu adalah untuk memunculkan pembeda gitu kita di industri ini. Nah sebenarnya brand positioning Dana di industri itu sebenarnya seperti apa sih? Oke. Ini sih aku quoting from our CEO Pak Vince gitu. Pak Vince bilang bahwa for all money related affairs, Dana is the app gitu. Jadi semua yang berbau-bau dengan uang, finansial itu semua ada di Dana. Oke. Jadi sebenarnya Dana tuh kayak ya e-wallet yang bukan e-wallet biasa gitu. Karena jadi, semua tuh ada di Dana. Jualan ya. Jadi brand positioningnya adalah e-wallet super app ya, gitu. Ya bukan super app juga ya. Pokoknya superior e-wallet lah ya. Sorry, salah posisinya salah, superior e-wallet. Iya. Oke. Jadi sebenarnya itu menurut aku cukup clear sih. Jadi kayak bener-bener emang sebenarnya aku juga lumayan sering sih pakai Dana gitu. Harus dong. Iya dong. Buat apa biasanya? Biasanya buat apa? Sorry banget, tapi aku pakai buat beli tiket nonton. Oh iya. Aku sebut merek lain tadi. Gak apa. Oh gitu. Ya memang soalnya kan Dana memang juga cuma satu-satunya metode pembayaran di app tersebut eksklusif. kan ya. Di situ cuma bisa bayar pakai Dana. Betul. Gitu. Jadi kayak
ya gimana dong Terus gitu. gimana perasaannya? Seneng perasaannya gimana? Nyaman nggak pakai Dana? Nyaman sih. Oh gitu ya? Nyaman banget gitu. Bener-bener gak ada masalah apa-apa. Cuman aku ada pengalaman buruk adalah aku salah top up ke nomor lain. Ya, dan ditiru ya teman-teman semua Jadi ya. diperhatikan ya. Terus jangan juga komplainnya nanti ke kita ya kalau Enggak salah dong. top up ya. Enggak, salah ujungnya doang nomornya terus Oh, oke. salah gitu. Jadi kayak aduh, agak halu ya waktu itu. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya merekap ulang nih gitu, superior evolved app gitu. Emang kenapa sih positioning seperti itu tuh penting gitu loh, kayak ini kan udah diucapkan secara vokal nih kita aku bukan tim Dana gitu. Tim Dana sendiri itu kan mau dikenal sebagai superior evolved app gitu. Kira-kira nih kenapa sih emang positioning seperti itu tuh penting, dan emang apa yang memberikan, emang yang lain nggak bisa disebut superior evolved app juga kan? Aku kayak ini lagi mengkritik gak sih? Enggak loh. Iya. Ya karena aku tim Dana, aku jadi bilang itu superior ya nggak? Iya, oke. Nggak sih. Tapi kalau dilihat dari servicesnya aja, sebenarnya menurut aku itu ya kita udah set beda sih sama yang lain gitu. Kayak di Dana, kalau kalian buka app Dana itu kayak banyak banget services yang bisa dilakuin gitu di Dana, mulai dari kayak ya top up lah ya, top up itu gratis juga di Dana. Terus free admin, terus lu mau transfer uang itu juga free admin gitu. Sedangkan ya kalau ngelihat yang lain kan pasti ada adminnya gitu kan. Terus selain itu juga kayak lu mau bayar pajak, kayak lu mau bayar e-commerce, sampai kayak top up e-wallet lain itu juga bisa dari Dana gitu. Dan di Dana itu nggak cuma Baru tahu loh. Iya, baru tahu kan, buka ya nanti ya. Dicoba ya. Oke. Cuma selain itu kayak kita kan bisa cover tuh yang kayak daily activitiesnya, daily transactionalnya, itu kita udah bisa cover. Kita pun tuh juga ada produk-produk yang menunjang lainnya, yaitu insurance. Kita punya insurance, kita juga punya investment, kita juga punya QRIS, ya kan? QRIS kan udah pasti dong gitu. Iya, Terus betul. kayak bill payment kita tuh juga cukup lengkap sih. Kayak lo bisa bayar ya mau dari pajak, listrik, air, atau apapun itu bisa di Dana gitu. Dan kita tuh juga open platform. Jadi kita nggak inklusif untuk kayak satu ekosistem doang gitu. Tapi kita bisa open platform yang kita bisa connect users with business, dan mereka bisa pakai Dana itu secara mudah, secara nyaman, gampang gitu. Ini aku kalau misalnya nggak dengerin penjelasan Kak Amanda ya, aku nggak tahu ternyata fiturnya selengkap itu ya. Iya, selengkap itu. Sudah. Coba dibuka ya teman-teman. Oke. Ini kita sebenarnya nggak hard selling, jadi kayak soft selling. Jadi boleh ya, coba ya teman-teman nanti sambil nonton, boleh sambil oh iya ternyata sambil bisa. buka. Gitu. Aku udah Coba-coba. bertugas dengan baik kan Kak Amanda? Iya. Nanti minta ini ya. Oke, lanjut dikit nih. Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak gini Kak Amanda, sebenarnya tapi brand value dari Dana sendiri ketika Dana itu meng-engage marketnya itu tuh sebenarnya seperti apa sih Kak? Jadi kayak dan gimana caranya supaya teman-teman target market tuh aware gitu loh sama brand positioning dan juga brand value yang mau diterapkan oleh Dana ini gitu. Oke. Kalau ngejawab brand value Dana itu apa sebenarnya? Brand value Dana tuh kita ada 3. Iya, oke. Yang pertama trusted ya mungkin sekarang udah jadi hygiene factors lah ya untuk para e-wallet gitu. Kayak ya pasti namanya juga e-wallet, ngomonginnya tentang duit orang gitu. Kita udah pasti harus trusted, dan udah pasti harus kayak kita diawasin sama ya OJK, BI dan lain sebagainya gitu. Itu tapi juga itu satu poin penting gitu kan untuk Dana, bahwa kita tuh guarantees 100% security of our users transactions gitu. Jadi ya jangan takut untuk kayak transaksi di Dana, karena udah pasti banget kita trusted. Yang kedua, kita tuh friendly. Kenapa kita friendly? Karena yang tadi udah sempat aku mention juga, bahwa kita itu adalah open platform untuk bisa meng-connect antara users sama bisnis, untuk mereka bisa
ya melakukan transaksi dengan nyaman, dengan cashless gitu. Dan yang ketiga itu kita accessible. Accessible di sini maksudnya adalah ya semua user itu bisa pakai kita dengan mudah dan bisa semuanya melalui digital payment gitu. Oke. Kemudian kalau misalnya kayak gitu, tapi kan untuk menjamin security ini kan harus tetap orang yang udah punya ini kan ya, apa namanya ya, kartu identitas. Maksudnya yang premium users. Iya. Jadi kayak kalau misalnya yang kayak buat kayak transfer ke bank lain Ya. itu harus Memang harus premium users kalau untuk transfer ke bank ya. Tapi kalau untuk kayak kalian beli pulsa atau using Kris gitu-gitu itu juga nggak perlu sih. Oke, paham. Nah tapi kalau misalnya untuk kayak gitu tuh kan ada 3 brand value itu kan. Gimana sih caranya supaya branding dari Dana ini tuh kayak bisa gitu dikomunikasikan ke target marketnya? Oke. Kalau ngomongin tentang itu sebenarnya sekarang kan kita juga ada running branding campaign lah ya di Dana yang kalian pasti udah sering lihat lah, harusnya bebas cemas. Yang hashtag kita bebas cemas. Itu tuh intinya bebas cemas. Nah sebenarnya di semua brandingan kita itu sebenarnya kita tuh menyelipkan brand value-nya Dana gitu. Kayak contohnya bebas cemas. Bebas cemas itu tuh series of campaigns yang kita tuh ngasih tahu bahwa di Dana tuh ya lo nggak perlu cemas karena kita tuh trusted and guaranteed. Terus lo nggak bebas drama tuh maksudnya lo tuh nggak perlu ribet gitu loh, kayak nggak ada lah drama misalnya ketinggalan dompet atau drama misalnya KTP lupa bawa atau apapun itulah. Terus kayak bebas bokeh ya lo tuh transfer duit aja nggak pakai admin gitu-gitu kan. Jadi maksudnya dari semua komunikasi yang kita lakukan keluar melalui branding itu sebenarnya kita menyelipkan semua brand value-nya Dana gitu di situ. Di dalam campaign brandingan, iya. Di dalam semua brandingan kita sih. Soalnya brandingan bebas cemas ini kan sebenarnya baru kayak last 2 years lah ya. Last 1 to 2 years lah. Sebelumnya nih kalau mau flashback itu tuh kita juga sebenarnya menyelipkan ya banyak brand value yang mau kita angkat gitu. Tapi pada saat itu contohnya aku jelasin ya. Boleh banget. Contohnya kayak waktu kita 2019 itu baru pertama kali Dana launch kan app-nya. Nah di situ kita mengedepankan banget brandingan kita itu namanya ganti dompet. Nah itu branding pertama kita yang kita lakuin tuh sebagai Dana gitu. Karena kenapa kita hashtag ganti dompet gitu, karena sebenarnya di situ kita tuh mau ngasih tahu bahwa kalian tuh bisa loh replacing your conventional wallet menjadi Dana gitu dengan satu app aja, yaitu Dana gitu. Kenapa? Karena ya di Dana kalian bisa transaksi Kris, kalian udah bisa beli pulsa, biller, mau apalagi ya, mau kalian beli listrik kayak mau bayar listrik, atau kalian mau beli asuransi aja even ada di Dana gitu. Dan satu hal lagi sih, di Dana itu bisa binding card tuh masukin kartu kredit atau kartu debit kalian di dalam app Dana. Jadi kalau nanti kalian mau transaksi, kalian itu nggak perlu sebenarnya top up dulu ke balance Dana, karena kalian bisa langsung nyambung gitu antara debit card kalian yang kalian save di Dana bisa langsung as a payment method untuk kalian transaksi. Iya, aku aware kalau gitu. Dan itu salah satu kenapa Dana juga bisa beda daripada yang lainnya. Gitu. Oke. Oh itu emang enggak ya, yang lain enggak ya? Oke. Menarik. Terus selain yang si ganti dompet itu, kita tuh ada juga setelah itu move on dari top up, nama hashtagnya. Nah itulah kita mengenalkan bahwa kita tuh bisa lo nge-save kartu kredit kalian, kartu debit kalian itu di Dana. Makanya nggak usah top up segala lah, karena lo mau transaksi yang besar pun, nominal besar pun itu bisa dari Dana karena kita connect with your cards. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari mungkin dari
info yang di-share sama Kak Amanda, kayak ini berarti semuanya campaign yang dijalani sama Dana itu semua inline dan fokus utama itu adalah dari brand value yang 3 itu ya berarti ya. Tuh. Berarti bisa dibilang sebenarnya campaign-campaign ini itu berarti marketing tools-nya juga nggak sih? Marketing toolsnya kita ya branding ini gitu kan sebagai kayak ya kita gimana sih caranya kita mengkomunikasikan supaya persepsi di users itu tuh juga tentang Dana tuh kayak gimana sih gitu kan. Kita kan mau supaya kita dipandang sebagai ya e-wallet yang terpercaya nih, yang trusted, yang sebenarnya easy to use, friendly gitu kan. Jadi ya kita makanya mengeluarkan lah semua branding effort di sini. Oke, mantap. Gitu. Kalau misalnya sekarang tapi Dana itu fokus untuk iniin brandingnya itu tuh lebih di digital atau di gimana sih Kak? Sebenarnya kita campur-campur ya kayak di TVC kita ada. Oh iya? Mungkin kayak aku karena nggak pernah nonton TV deh. Ya mungkin ya, tapi kayak kalau di luar Jawa gitu kan masih banyak lah iya, ya yang nonton TV gitu. Jadi sebenarnya kita tap in juga di berbagai channels, termasuk TV, billboard, digital ads ya udah pasti lah. Terus di mana lagi ya? Ya di in-app kita juga ada udah pasti gitu kan. Tapi di news publishers itu juga ada. Jadi sebenarnya ya semua lah. Oke, jadi emang tujuannya adalah yang bisa digunakan sama semua. Jadi kita juga harus inginnya ke semua channel juga sih. Betul. Oke, aku dari tadi ngomong kita mulu ya. Oke, bentar lagi mau ke Dana nih guys. Gitu ya. Oke, karena tadi kita udah ngomongin beberapa hal terkait kayak campaign dan gitu-gitunya ya. Jadi mungkin aku pengen nyambung sedikit nih gitu. Kalau misalnya soal branding, sebenarnya aku yakin teman-teman kayak udah aware lah ya dari penjelasannya Kak Amanda kayak ya sebenarnya branding itu ya seperti ini gitu. Kita harus berpaku pada satu hal atau mungkin beberapa value yang mau kita tonjolin. Iya, tonjolin dan juga kita sampaikan ke target market kita gitu. Nah, caranya kayak gimana sebenarnya itu adalah yang challenging itu udah sebenarnya gimana sih cara bikin inline campaign-nya nggak sih, Kak Amanda? Dan juga kayak ya yang relatable lah ya dengan users gitu. Nggak bisa kita kayak pakai bahasa yang terlalu terlalu technical banget atau terlalu tinggi gitu. Nanti kan nggak nyampe gitu kan. Kita juga harus tahu sih siapa sih sebenarnya market kita tuh siapa. Siapa yang mau kita tuju, siapa sih yang bakal nonton TVC kita nih gitu. Dan apa yang sebenarnya isu-isu apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di market gitu kan, supaya kita bisa relatable sama masyarakat gitu. Kak Amanda, nah tadi nyambung dikit ya, jadi kalau misalnya itu udah pas banget nih enak masuknya, sekarang itu sebenarnya trennya itu seperti apa sih? Oke. Kalau yang aku lihat sih sekarang mungkin kayak di sosmed lah ya pastinya. Terus kayak kalau ngelihat sekarang lebih banyak kayak UGC konten gitu, karena user generated content ini tuh lebih mengedepankan authenticity gitu. Jadi kayak kalau kayak gue yang ngepost nih sebagai user gitu kan, terus gue nge-share tentang pengalaman pribadi gitu, misalnya gampangnya kayak, atau kita ambil contoh fashion gitu ya, kayak gue OOTD gitu kan, atau enggak gue mix and match nih pakai produk lu sama misalnya ya produk yang lain gitu. Cuma dari situ user kan ngepost sendiri, terus nanti bisa di-repost juga sama si brandnya gitu kan ya. Jadi kayak lebih kena aja gitu bahwa kayak gue yang ngepost nih sebagai user bukan si brand gitu. Jadi lebih trusted di mata masyarakat gitu ya. Bahwa sebenarnya barangnya ini memang bagus loh gitu, nggak yang cuma si brand yang bagus-bagusin barangnya gitu istilahnya. Bukan pakai jasa KOL lah ya. Iya. Terus yang kedua mungkin brand ambassador gitu ya. Kayak ya nggak dipungkiri bahwa brand ambassador itu juga tetap masih marak nih ya sekarang gitu. Apalagi kayak kalau kita lihat mulai dari brand skincare sampai F&B gitu kan, mereka kan pada pakai kayak brand ambassador yang super kece lah ya, sampai jauh-jauh kayak misalnya artis Korea lah atau siapa lah gitu ya. Teman-teman tahu lah ya semua ya. Gitu. Sebenarnya itu masih efek juga sih, karena sebenarnya kalau dari brand ambassador itu kita bisa mencakup wider users gitu kan. Dan selain itu juga kayak untuk kepentingannya si brand itu mungkin dia bisa terlihat lebih apa ya, lebih prestige lah, lebih kayak
trusted gitu karena dia aja nih misalnya brandnya juga mungkin nggak yang terkenal banget gitu tapi dia bisa pakai ini gitu berarti oh brand ini gede nih atau kayak brandnya menjanjikan nih gitu kan. Costnya juga pasti kan. Iya, udah pasti costnya juga akan jauh melambung tinggi ya daripada UGC gitu. Terus mungkin yang sekarang lagi in juga ini kali ya live streaming gak sih? Kayak misalnya bener sih. di ya salah satu sosmed channel kita ya TikTok gitu ya misalnya kayak sekarang brand-brand kan juga pada banyak banget yang jualan di live streaming gitu dan kayak yang gue lihat dan gue baca gitu bahwa live streaming tuh penjualannya jauh meroket gitu kan. Bener. Nah ya kayak kalau live streaming sih kalau menurut gue lebih yang kayak engagement ya. Misalnya kayak engagementnya si brand sama si konsumennya itu sendiri gitu. Kayak mereka bisa yang ngobrol kayak gini kan. Kayak sambil ayo kak boleh kak itu nomor 1 kak. Kayak gitu ya. Cuma mungkin kayak itu yang kayak nge-trigger konsumen untuk kayak gue jadi pengen beli nih gitu kan. Apalagi misalnya yang ikutan live streamingnya rame gitu, takut habis misalnya gitu lah ya. Dan jadi promonya kadang suka gila-gila. Iya bener ya, nggak dipungkiri lah ya promo masih tetap jadi driver gitu. Tapi ya melaluinya sekarang ya lebih lucu aja ya pakai live streaming gitu ya. Sebenarnya dulu kan nggak ada tuh live streaming kayak gitu. Jadi kayaknya 3 itu kali ya. 3 itu ya tren paling ini ya. Tapi aku penasaran nih soal UGC gitu. Sebenarnya nih, aduh ini ya agak kontroversial pertanyaannya gitu, cuman nggak cuma buat Dana gitu, tapi Dana ini menggunakan ketiga tren itu nggak dalam campaignnya sekarang? Oke. Kalau UGC sebenarnya ada sih, kayak misalnya di sosmed gitu ya, kita juga nge-share tentang orang nih misalnya suka pakai Dana atau kayak misalnya di Twitter sebenarnya sih ya itu tuh juga cukup banyak yang user tuh yang kayak malah nge-spillin bahwa misalnya di Dana nih lu tuh free admin loh untuk transfer itu purely dari user yang kayak malah mereka yang nge-spill gitu di Twitter bahwa kayak lu mendingan pakai Dana aja kalau transfer uang karena nggak ada adminnya atau misalnya kita kan juga ada jualan voucher ya di Dana. Di Dana tuh ada jualan voucher yang kayak cuma lu bisa beli seharga 100 perak atau berapa ratus perak atau berapa ribu itu banyak kayak misalnya Spotify atau ya kayak gitu tuh lu bisa beli di Dana dan lu bisa kayak beli subscribe Spotify atau yang lainnya itu suka ada promo di Dana lu cuma bayarnya murah banget deh intinya. Nah itu tuh di-spill sendiri sama user Dana gitu jadinya malah jadi kayak Twitter thread-nya juga cukup banyak gitu kan. Gitu sih kalau di Dana kalau tentang itu. Terus kalau live streaming Dana enggak lah ya. Jualan Dana mau gimana ya? Enggak sih. Ini tadi kan kita ngomonginnya kayak lebih general gitu ya. Kalau brand ambassador juga saat ini belum ya. Kalau mungkin saya nanti jadi brand ambassador. Kan mulai naiknya dari sini ya teman-teman ya gitu. Jadi abis dari sini siap nih langsung jadi brand ambassador Dana gitu. Jadi untuk sekarang yang UGC itu sebenarnya lebih itu sih yang diterapin ya. Tapi aku sebenarnya rada ini sih kepo yang soal UGC nih gitu. Jadi kalau misalnya dari Dana sendiri atau enggak in general deh gitu. Tapi kadang-kadang ada nggak sih orang yang kayak aku mikir ini tapi kalau misalnya udah di repost sama misalnya sama brand tertentu gitu, gitu. Ini bukan kayak udah dikirain endorsement gitu ya. Gitu. Gimana cara nge-handle itu gitu? Ya kalau itu sih sebenarnya itu kan udah balik lagi lah ya. Itu pasti persepsi orang-orang. Orang kayak aku suzon. Iya, suzon itu pasti banyak lah ya. Namanya juga manusia gitu ya, Bun. Cuma untuk kayak gimana caranya mungkin kalau misalnya kayak semakin banyak memang orang yang out of nowhere gitu, mereka sharing tentang pengalaman mereka, or even balik lagi tadi misalnya kayak tentang fashion gitu ya, kayak semakin banyak orang yang nge-tag lo atau semakin banyak orang yang OOTD-in lu gitu kan, ya berarti memang sebenarnya tujuan dari UGC itu sendiri kan sebenarnya juga kayak ngasih tahu bahwa sebenarnya di user tuh bagus loh gitu, kayak user yang pakai konsumen yang pakai nih bajunya istilahnya itu tuh bagus loh, nggak cuma di model istilah kayak gitu ya kalau kita ngomongin di dunia fashion gitu. Tapi kalau di dunia fintech misalnya kayak di Dana gitu ya, kita kan selalu gembor-gemborin lah ya sebagai brand ya, kita pasti gembor-gemborin bahwa di Dana pakainya gampang, free admin atau kayak kita user friendly gitu kan.
Cuma ya ketika memang user itu sendiri yang pakai dan itu dikasih lihat sama usernya bahwa dan itu testimoni real gitu dari user ya pasti sebenarnya itu kan udah tercapai lah tujuan utamanya gitu buat ngasih tahu nih bahwa memang di Dana tuh oke gitu pakainya user friendly, gampang dan accessible gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini kan kita ngomong misalnya brand-brand yang emang ternyata ya udah cukup ternama lah gitu. Kalau misalnya kita ngomong in general mereka yang baru aja kan sekarang trennya UGC, abis itu live stream sama brand ambassador gitu. Itu kan kayaknya effort-effort yang bisa dilakuin sama mereka yang udah punya nama dan juga loyal customer ya sih. Gimana? Iya benar juga kalau untuk UGC ya pasti itu bukan brand yang baru ya karena kan itu memang harus ada usernya dulu nih buat yang mereka nge-share gitu kan. Kalau untuk brand ambassador ya kalau kita lihat dulu dari keuangan ya kalau kayak memang kan brand ambassador itu nggak murah ya maksudnya brand ambassador itu yang mahal banget gitu menurut gue gitu kan untuk bisa punya brand ambassador lu harus spend banyak gitu duit. Nah kalau untuk maksud lu buat brand-brand yang masih kecil gitu ya maksudnya. Ya mungkin kita bisa kalau brand kecil sih harusnya kayak live streaming gitu bisa banget gak sih? Karena kan ya udah lu mulai aja jualan di live streaming gitu misalnya atau kayak ya sosmed lu pakai aja gitu kan buat ngepostin apa sih sebenarnya siapa sih lu gitu kan atau lu maunya ya balik lagi brandingan lu tuh seperti apa gitu kan di sosmed. Mungkin kalau sekarang sih lebih kayak ya presence di sosmed lo dulu gitu kayak gimana baru nanti dari situ kan pasti ada followers lah ada yang kecantol lah ada yang keracunan brand lo juga gitu kan untuk mencoba. Tapi sebenarnya memang kalau awal-awal nih mungkin untuk yang kayak brand-brand kecil gitu bisa endorsement juga bukan sesuatu yang salah sih menurut gue ya kan kayak dari endorsement itu mungkin memang bener-bener barangnya bagus, jasanya bagus, brandnya bagus ya tidak menutup kemungkinan untuk si brand ini memang jadi justru malah menarik konsumen gitu. Jadi ya bukan di endorsement itu kayak kebohongan gitu ya enggak sama sekali gitu. Itu memang kayak sekarang juga kayak orang-orang udah lebih melek media sosial gak sih kayak semua yang diterima di media sosial dipercaya gitu. Dan kayaknya juga sekarang bahkan KOL juga kayak lebih milih gak sih barang-barang yang mana yang memang untuk di post juga sama dia gitu kan. Sekarang ya influencer udah lebih pinter-pinter juga lah ya kayak gitu. Kayak yang penting duit masuk iya gitu. Iya benar cuma ya balik lagi sih ya tergantung orang masing-masing gitu. Oke, nah kalau itu kan tadi kita bisa sebutnya kayak ya mungkin marketing gimmicks gak sih gitu. Nah kalau misalnya dari Dana sendiri nih aku pengen tahu kira-kira sejauh ini gitu kira-kira marketing gimmick apa sih yang dari Kak Amanda sendiri ini yang paling stand out yang udah pernah dilakuin sama Dana itu yang kayak ternyata tuh hasilnya ya namanya kan kita mengeluarkan effort pasti kan ada target yang pengen kita capai gitu. Dan ternyata tuh kayak setelah kita lakuin Dana lakuin gitu kayak ternyata wow gitu hasilnya gitu ya. Keren banget gitu. Oke. Mungkin flashback ke 2019 lah ya. Itu berarti pertama kali. Iya, itu pertama kalinya. Dan itu kan pertama kali nge-launch app dia itu di 2019 di 11/11. Jadi memang pas campaign Double 11 itu Dana pertama kalinya kayak nge-launch gue punya app loh gitu namanya Dana gitu. Nah, di saat itu kita ride the wave juga waktu lagi ada ke 11/11. Jadi kita bikin campaign yang cukup gede gitu ya. Kayak waktu itu kita bikin campaign beli Rp11 doang kayak voucher F&B, bayangkan voucher F&B sih. Kayak boleh sebut merek gak sih? Boleh kan ya? Boleh. Kayak misalnya KFC, terus Ramayana, itu tuh kita jual cuma Rp11 gitu. Sedangkan vouchernya sendiri nominalnya gue agak lupa sih ya, tapi kayak cukup gede, kayak 25.000 kalau nggak salah. Jadi kan intinya kita cuma 25.000 lah ya sebagai user gitu. Benar. Nah itu kita pertama kali launch itu tuh di saat itu. Terus selain itu activation kita itu untuk si 11/11 itu juga kita tuh bikin waktu itu di CFD. Jadi kita bikin kayak parade gitu, blue parade gitu, pakai marching band lah gitu-gitu di CFD sampai kayak bikin
gerobak-gerobak gede gitu yang sebelahnya ya Dana sebelah-sebelah. Terus kayak di atas itu tuh si level kita tuh juga naik di dalam gerobak itu gitu. Jadi Tuh, kayak itu berarti lucu kayak ya. parade Iya beneran bener-bener ya? parade beneran gitu Oke. di CFD gitu. Jadi kayak ya itu cukup seru sih gitu. Jadi kayak kita bener-bener membirukan CFD lah gitu istilahnya, pakai warna biru Dana gitu. Jadi itu marketing gimmick yang ya awal-awal lah ya, karena sebenarnya di situ tujuan kita kan lebih ke awareness. Iya, iya. Karena kita baru launch, kita mau kasih tahu bahwa ada Dana loh di sini gitu. Nah makanya kita effort kita sebesar itu gitu, dan kita kayak banyak banget billboard, terus ada mobil LED juga buat Mobil apa, nge-promote sorry? mobil LED Oh, oke. yang truk-truk LED itu. Iya, iya. Nah ya itu kita semua pakai gitu kan. Jadi memang ya kita all out lah gitu di saat itu, karena kita memang lagi ngincer Ya, awareness nih. Mau jadi the center of attention gitu Iya, sih. iya dong, ya nggak sih. betul. Terus ya sebenarnya resultnya pun itu tuh juga kalau kayak untuk awareness kan nggak bisa instan ya. Maksudnya untuk sebuah brand ya kita yang bisa baru, memang kayak oh iya ada Dana, tapi kan abis itu ya lu harus maintain gitu. Nah maintainnya itu ya dengan cara ya misalnya kita tiap tahun kita juga tetap ada kan selalu 11-11, dan itu salah satu campaign gedenya Dana itu ya cuma di 11-11 itu. Terus selain itu juga udah pasti harus didukung dengan kualitas dari produknya sendiri dong. Kayak ya lu mau kayak marketing gimmick seviral apa, tapi kalau memang produk lu jelek, ya pasti kan juga mati pada waktunya gitu kan. Nah makanya brand awareness-nya Dana itu juga sampai saat ini terbangun itu karena produk kita juga improve, kita selalu update our use cases juga. Terus ya kalau misalnya ada error or bugs, ya namanya juga teknologi ya. Itu makanya kita selalu mencoba improve dan update juga supaya Dana tetap bisa bagus gitu produknya. Jadi nggak sia-sia gitu yang marketing effort yang dulu kita lakuin segede-gede kayak gitu. Dan sekarang resultnya adalah Dana jadi number 1 e-wallet di Indonesia gitu. Keren itu banget. ya highlightnya. Keren dong. Keren Maksudnya. kan? Aduh, rasanya kok pengen tepuk tangan nih gitu. Nanti di videonya kita edit tepuk tangan boleh ya? Gitu. Oke. Nah itu jadi tapi sebenarnya aku rada penasaran sih Kak Amanda. Ini kan sebenarnya effortnya kan gede banget nih dari awal gitu kan. Kayak itu kan baru banget launch lah ya. gitu. Ini sebenarnya udah pertanyaan berikutnya, cuman kayak aku penasaran nih karena nyambung banget gitu. Kalau misalnya dari Dana sendiri untuk effort marketing gimmick dan juga marketing activitiesnya itu tuh in-house atau? In-house atau agency gitu ya. Jadi sebenarnya sih kita kalau untuk yang kayak bikin TVC, kalau bikin TVC itu kita tetap butuh production house ya, untuk kita bisa delivernya gitu. Untuk deliverablesnya kita ada production house, tapi untuk yang memang khusus gede-gede banget nih, kayak misalnya ada brand campaign gitu ya, yang kayak si Bebas Cemas gitu-gitu, itu kita ada production house-nya untuk ya bantuin kita untuk deliverablesnya gitu. Tapi sebenarnya ideationnya, konsepternya itu semua tetap dari in-house Dana. Oke, berarti di luar kayak produksi yang kayak video, ya itu yang kita sebutnya kan kayak harus shoot segala macam gitu. Di luar itu berarti itu semua dikerjain sendiri gitu. Walaupun sebenarnya Dana tuh juga udah banyak juga graphic designer kita ya, maksudnya kayak creative team kita tuh cukup banyak juga. Cuma kalau untuk yang kayak masuk sampai ke TVC itu kan butuh memang ya, maksudnya videonya tuh berbeda ya. Iya benar. Jadi tim in-house kita itu memang ya kita lebih fokusinnya ke yang untuk deliverables kita di dalam in-app gitu. Tapi kalau yang kayak sampai ke nationwide yang kayak TVC gitu ya, kita tetap butuh untuk kayak production house gitu. Oke. Nah tadi kan lebih bilangin number 1 e-wallet app gitu. Iya. Gitu. Nah tapi kalau misalnya kayak gitu dari Dana sendiri nih, kan tadi kan mostly kerjaan in-house lah gitu. Bisa kita bilang semua ide-idenya, ide-ide kreatifnya, habis itu produksi yang selain TV gitu, yang selain shoot video gitu, semua kerjain sendiri. Tapi kalau misalnya dari Kamana sendiri, menurut Kamana itu sebenarnya lebih worth it mana sih? Kayak punya tim in-house sendiri yang kerjain semua sendiri, dari plan, ideation sampai eksekusi juga gitu, graphic designer dan lain-lainnya, atau justru malah lebih worth it
ya udahlah pakai agensi aja gitu supaya yang penting kita tahu briefnya kayak gimana, yang kasih ke mereka nanti terima jadi gitu. Oke, kalau itu sih sebenarnya dilihat lagi ya untuk kebutuhan dan juga keuangan dari perusahaan itu sendiri ya, karena buat big players deh. ya kayak soalnya kan bukan nyewa lah ya, pakai agensi itu kan mahal ya, Iya, betul. ya kan. Terus kayak kalau in-house kita bisa, kenapa harus agensi juga gitu? Tapi memang ada case yang dimana yang kayak tadi, misalnya kita mau bikin yang super duper meriah gitu ya, atau kayak mau sampai nationwide yang sampai kita bikin TVC yang modelnya macem-macem gitu. Nah itu kan kita butuh bantuan gitu kan. Tapi tetap kalau kayak konsepternya, ideation, menurut aku sih kayaknya in-house tuh kalau memang capable in-house-nya, maksudnya timnya cukup besar, cukup banyak gitu. In-house tuh mungkin lebih ada koneksi kayak antara kita dengan brand kita sendiri gitu. Karena ya nggak bisa dipungkiri juga bahwa kayak ya gue sebagai tim Dana gitu kan, gue kan udah cukup lama juga gitu ya di Dana. Jadi kayak yang tahu seluk beluknya Dana nih, atau yang tahu kayak Dana bisanya kayak gimana, atau apa sih yang lagi kita problem yang lagi kita facing gitu ya di Dana segala macam, itu kan sebenarnya lebih tahu orang in-house gitu ya, orang Dana gitu. Jadi mungkin kalau kayak feel-nya gitu mungkin lebih pakai hati gitu. Ya mungkin itu ya gitu. Tapi kalau ya bukan agensi hati juga ya, cuma maksudnya kayak koneksinya lebih terbangun aja gitu, relationnya lebih dapet gitu ya. Tapi kalau kayak memang dari in-house-nya sendiri itu nggak bisa, atau kayak memang kurang orang daripada berdarah-darah kan, mendingan ya kita minta bantuan gitu. Tapi ya lihat dulu keuangannya bisa nggak. Ya sebenarnya kunci utama adalah, konsiderasi utama adalah keuangan dulu ya, Gitu. betul. Okay. Karena mahal bun. Oke. Tapi intinya adalah pokoknya kalau misalnya bisa kerjain sendiri ya udahlah kerjain sendiri aja gitu. Ya toh anak Dana kan banyak ya, kayak sekarang berapa orang sih? kita udah more than 1,000 Oke. Dana mates. Apalah arti tim Kaisar hanya berdelapan. Cuma mostly kayaknya 60% itu tuh engineers. Jadi 40%-nya itu baru ya tim bisnis dan lain-lainnya gitu. Jadi ya nggak riwah itu juga ya maksudnya timnya, cuma memang kita banyakkan engineers. Oke, mantap. Nah tapi kalau misalnya begitu nih Kang Amanda, kira-kira selain gimmick yang di awal banget itu, aku pengen tahu dong kayak yang belakangan baru ini gitu, kira-kira ada lagi nggak sih? Ada sih sebenarnya, setiap kayak 11. Kasihlah, jangan semuanya bagus ya, semuanya bener-bener kayak boom gitu. Sebenarnya kayak setiap kali 11 gitu-gitu tuh juga ada marketing gimmick yang kita lakuin gitu. Contohnya mungkin yang waktu itu kita sempet bikin marketing gimmicknya itu bareng salah satu artis. Boleh disebut nggak sih? Boleh, harusnya sih. Oh ya boleh. Kalau misalnya nggak boleh, paling nanti dibujipin gitu. Kita kemarin itu sama Ariel Tatum. Jadi ini cukup kocak sih. Jadi waktu itu case-nya adalah kita kan lagi 11 nih ya. Terus kita mau ya istilahnya mau naikin lah kayak awareness-nya Dana lagi gitu kan. Terus itu tuh short video banget, kayaknya nggak nyampe 1 menit juga gitu. Nah di dalam short video itu tuh ceritanya ada orang nih sama Ariel Tatum gitu ya. Kayaknya mungkin ininya kayak asistennya Ariel Tatum kali ya istilahnya begitulah ya. Terus dia kayak videoin Ariel Tatum, dia bilang kayak asik ditraktir sama Ariel Tatum nih gitu kan. Terus si Ariel Tatum bilang nggak ditraktir ya, lu transfer ke Dana gue. Terus dia sebutin nomornya 081 gitu kan. Terus ternyata bener-bener sama netizen tuh dicatetin nomornya. Emang itu nomor beneran? Enggak, itu kan? Nomor beneran, tapi bukan nomor benerannya Ariel Tatum. Itu nomor beneran yang memang kita sediain. Terus dia beneran banyak banget yang telepon, yang WhatsApp, yang SMS si Ariel Tatum, yang dikirain itu ya nomornya si Ariel Tatum gitu kan. Padahal itu bukan gitu, tapi ya dari situ kita ngelihat bahwa kayak gila, ini kayak kita nge-share nomor kayak gitu aja, orang tuh niat banget gitu untuk kayak nyatetin gitu kan dia nyebutin cepet juga kan, kayak cuma 081 misalnya 1 2 3 4 5 gitu misalnya. Terus itu bener-bener kayak after itu di post
banyak banget kayak ratusan ribuan chat WA segala macam. Jadi Berarti kayak sebenarnya kayak kelihatan jelas gak sih, oh ternyata langsung nih kayak engagementnya ada gitu. iya, gimmick-gimmick kayak gitu tuh ya masih works gitu loh untuk ya di Untuk pasar sosmed, sekarang lah ya, untuk kayak sekarang. gitu. Tapi justru kadang-kadang yang sebenarnya kalau bisa aku bilang kayak gitu gimmick-gimmick yang rada ini not in a bad way tapi rada ada konyol-konyol kocak gitu nggak sih? Ya kan, gitu. Kita biasanya kalau kayak bikin gimmick yang bikin viral gitu sebenarnya lebih yang kayak gitu sih, yang lebih kayak ya yang short video, terus yang gak hard sell, yang cuma kayak misalnya tiba-tiba ada bannernya Dana gitu lewat gitu kan, saya kayak lagi di jalanan gitu nge-videoin apa kayak gitu kan, ternyata ada banner Dana lagi di belakang satu mobil gitu kan, ada Dana 11 gitu misalnya. Nah yang kayak gitu-gitu cameo aja sih. Oke. Gitu sebenarnya. Nah, kalau misalnya itu kan tadi kayak udah sebenarnya ya intinya namanya udah berapa tahun? 4 tahun jalan. Pasti kan kayak udah banyak banget lah ya setiap beberapa saat, beberapa periode kayak aktiviti yang dijalani sama Dana gitu. Sebenarnya tapi gimana sih bentuk yang seperti apa yang kelihatan banget gitu? Gimana caranya itu branding activity atau enggak marketing activity yang dijalanin sama Dana itu benar-benar kelihatan kalau itu tuh benar-benar mengamplify posisi Dana di industri gitu loh, dan efeknya itu tuh sebenarnya apa sih untuk Dana sendiri gitu. Efeknya buat Dana ya intinya ya. Mungkin kayak tadi sih balik lagi kayak tadi kita ngomongin tentang gimmick-gimmick yang tadi kita awal tuh ya, yang kita bilang kayak ngapain sih bikin gimmick apa aja yang udah kita lakuin gitu kan. Sebenarnya ya tujuannya balik lagi ke brand perceptionnya kita, Dana tuh posisinya jadi ada di mana, itu kan sebenarnya based on ya brandingan kita yang lalu-lalu gitu ya, kayak, dan sebenarnya resultingnya itu ya itu tadi Dana jadi sekarang memang jadi top number one e-wallet gitu di Indonesia gitu kan. Itu kan sebenarnya ya balik lagi dari brandingan kita yang dulu, positioning kita, dibantu juga dengan produk kita yang memang terus terupdate, terus terimprove gitu kan. Jadi ya semua itu berkesinambungan lah gitu. Oke. Dari sebanyak activity itu atau gimmick-gimmick yang dijalani sama Dana, kira-kira kan pasti nggak semuanya berjalan mulus, nggak semuanya berjalan baik lah, yang namanya effort kan pasti butuh usaha gitu. Kira-kira dari keamanannya sendiri yang bisa dipelajari dari activity atau effort yang dijalanin selama 4 tahun ini bersama Dana tuh apa sih Kak? Kayak mungkin bisa disampaikan ke teman-teman startup enthusiast gitu. Kalau misalnya mereka lagi mau fokus nge-build brand mereka, terus kayak juga fokus gue harus jadi marketing activities apa nih gitu supaya untuk mensupport brand kita gitu. Kalian harus tahu dulu lah ya user kalian itu siapa, dan juga sambungin sama brand value kalian itu apa gitu. Jadi kayak antara dua hal itu tuh kalian harus bisa menjawab, brand kalian itu harus bisa menjawab apa sih yang sebenarnya lagi dibutuhkan, apa sih yang sebenarnya lagi menjadi problemnya nih dari si user kalian ini gitu, supaya keduanya itu tuh bisa bersinergi dan nyambung gitu. Jadi kayak ya kayak contohnya Dana kan hadir gitu kan sebagai jembatan nih untuk kita bisa merealisasikan Indonesia Cashless Society gitu kan. Nah gimana caranya gitu kan, kalau dulu banget kan nggak familiar ya dengan yang namanya e-wallet gitu. Apaan tuh e-wallet? Orang-orang semua masih pakai cash or cards gitu kan, atau ya pakai ATM gitu kan. Kalau lu mau transfer ya pakainya ATM gitu. Nah ya disitulah Dana sebenarnya muncul gitu kan untuk ngasih tahu bahwa kita tuh cashless, kita tuh bisa cashless dengan mudah, nggak usah pakai ribet, itu cuma cukup satu app ini doang gitu kan di Dana. Makanya dari dulu brandingan kita itu juga semua kan kayak mengedepankan tentang yang pertama ganti dompet ya kan. Kita mengenalkan nih bahwa kita tuh sebenarnya bisa loh menggantikan dompet fisik lu nih yang sekarang kayak misalnya duit lu bececeran lah, atau kayak nyari kembalian susah, atau kayak mau bayar aja harus bingung nih kartu gue yang mana ya pakainya gitu kan. Nah kalau sekarang lu tinggal buka app Dana, lu bisa pilih kartu lu juga di situ, even lu bisa juga langsung transaksi kris gitu kan.
Jadi ya yang pertama harus lu tahu dulu lah sebenarnya Yeah. problemnya nih apa nih, chaosnya lagi apa sih gitu kan yang dihadapi gitu oleh user lo gitu, dan ya lo harus bisa menyambungkan dan lo harus bisa menjawab gitu lah ya semua masalah mereka gitu kan dengan ya kehadiran lu gitu. Kalau enggak kan buat apa ya, kalau nggak ada needs-nya Betul. buat apa juga Kalau nggak ada gitu. demand-nya, Iya, kalau siapa nggak yang ada mau pakai? demand-nya siapa yang mau pakai gitu. Ya, sebenarnya itu aja sih sebenarnya bisa aku tanyakan ke Kak Amanda mengenai brand marketing dari Dana sendiri gitu. Mungkin dari Kak Amanda kira ada pesan-pesan terakhir ya untuk teman-teman startup entusias dari Starpods ini? Pesan-pesannya ya. Atau ini bukan pesan terakhir, mau muncul lagi di bulan depan? Ya nanti kita tanya ya. Ya, oke. Manajernya dulu. Pesan-pesannya apa ya kalau untuk startup? Tetap semangat. Oke, jadi kayak ini ya, Iya. kayak inspirasi apa tuh ya? Iya, Gitu deh. apa namanya? Iya. Ya gitu deh ya. Ya intinya tetap semangat. Iya. Fokusin apa sih sebenarnya dari brand value kalian itu sebenarnya apa? Kalian harus gali dulu sebenarnya kalian itu mau positioningnya di mana, seperti apa, target kalian itu siapa, supaya nanti semua effort marketing atau branding yang kalian lakuin itu semuanya ngena gitu. Jangan sampai sia-sia gitu lah ya, semua effort, semua duit yang dikeluarin udah sebanyak gitu, ternyata ternyata target gue kok keliru gitu kan. Nah makanya sebenarnya penting banget untuk tahu dulu nih target kalian sebenarnya siapa, brand kalian itu bisa apa untuk menjawab apa gitu permasalahan yang ada. Jangan sampai waktu, uang, dan juga kan kalau misalnya walaupun in-house Effort, ataupun itu ya kan kan? tetap ada tenaga yang Iya, dikeluarkan ya bener. gitu. Jangan semua terbakar jadi abu teman-teman semuanya ya. Jadi kayak sebelum melakukan sesuatu coba dipikirkan baik-baik. Ya, semua gitu. Iya, Cuman- tapi juga jangan takut mencoba Yes. gitu. Karena kayak namanya startup pasti kan kita masih mau figuring out lah ya, apa sih sebenarnya yang works, apa yang nggak works gitu. Jadi sebenarnya kalau memang ada kesempatannya dicoba aja dulu gitu kan. Kayak lu nggak tahu mana yang works kalau lu belum coba gitu sebenarnya. Jadi kayak ya dari dulu juga Dana sebagai startup, kita kan juga dulu ya kita Iya. sebagai startup lah ya gitu hitungannya. Kita juga banyak banget nyobain marketing strategi yang macem-macem gitu ya, mulai dari eksperimental lah itu. Iya, kita eksperimen lah ya, namanya juga startup gitu. Kita mau coba mana sih yang works gitu kan. Apakah itu dengan promo atau apakah itu juga dengan misalnya cuma dicolek edukasi doang itu tuh usernya bisa nyantol, atau sebenarnya apa sih gitu kan yang sebenarnya bisa gitu untuk users kita. Makanya jangan takut untuk nyoba, karena pasti kalian bisa tahu salahnya kalian masing-masing. Gitu. Hashtag dicoba aja dulu. Oke, thank you banget Kak Amanda Thank you atas. juga. Ini kita udah sejaman loh, nggak berasa Oh kan? iya? Iya. Iya, ngebacotnya banyak nih. Iya udah sejaman ini kita, makanya aku kayak udah boleh nih ditutup nih sekarang Oke, ya. oke. Oke, itu aja teman-teman startup entusias semuanya, episode 5 dari Starpods. Sekali lagi thank you banget Kak Amanda Thank you atas juga. waktu, insight dan juga semua info-info yang kita dapatkan lah gitu hari ini. Nggak Semoga cuma berguna ya. iya, nggak cuma mengenai brand marketing, tapi kita juga jadi mengenal lebih dalam ya mengenai dana. Gitu. Ya teman-teman boleh abis ini dicek dananya gitu. Aku nggak dibayar kok buat ini. Gitu. Oke, itu aja teman-teman semuanya, teman-teman startup entusias semuanya, thank you banget. Semoga teman-teman semuanya bisa kembali lagi di episode berikut dari Starpods ya, teman-teman semuanya. Thank you. Thank you.